Mungkin kalau saya bisa putar balikin waktu, sekarang udah 13 tahun nih jalanin ini. Kalau semuanya benar, apa yang 1000 capai sekarang mungkin bisa dicapai dalam 4 tahun. Nah, itu periode kedua yang dimana saya hampir mau give up. Itu periode namanya zombie fight period. Ya, teman-teman juga jangan kejebak kayak gitu. Kadang lebih baik tutup. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membicarakan tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi bersama saya, Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Saya Fikri Rahman, redaktur eksekutif SWA.co.id, bagian dari SWA Media Group. Kita selalu dan senantiasa membahas best practice bisnis ya, Mbak Katrini. Dan mungkin Mbak Katrini bisa memperkenalkan tamu kita hari ini. Nah, Sobat Biskom, kali ini kita akan membahas suatu bisnis yang agak sedikit beda, agak sedikit unik. Tapi saya yakin bahwa belakangan ini lagi hot-hotnya banyak dibicarakan gitu. Nah, kali ini kita punya tamu yang luar biasa, Mas Ryan Gondokusumo dari 1000.com sebagai CEO dan founder. Apa sih 1000.com? Kita akan kulik gitu ya Pak. Pada prinsipnya 1000.com itu adalah digital platform yang menjadi media antara freelancer dengan perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga freelancer. Itu makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ini lagi hot-hotnya kita ngomongin ketenaga kerjaan nih gitu, di mana Indonesia dan mungkin juga isu global lagi up and down is challenging, tapi tetap harus ada future gitu. Welcome Mas Rian di Biskom Podcast. Terima kasih sudah hadir. Makasih. Manggilnya Sobat Biskom. Sobat Biskom. Makasih Mbak Catherine, Mas Rizky. Sama Mas Rian. Dan Sobat Biskom juga. Thank you for having me. Oke, ngobrol-ngobrol nih. Jadi Sobat Biskom yang belum paham 1000 ya, SRIBU. Oke ya, 1000.com gitu. Nanti coba di kulik gitu ya, 1000.com itu apa. Nah, ini kan tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah suatu platform kan yang menjembatani antara freelancer dan juga employer yang mencari tenaga freelancer. Apakah memang dari awal intentionally tahu-tahu bikin gitu? Kan saya dengar backgroundnya studi di Amerika, sebagai insinyur di teknik apa ya? Aku di Purdue University. Waktu itu ngambilnya electrical engineering. Betul. Dan itu kurang lebih di tahun 2002. Jadi aku dulu kuliah 2002 sampai 2006. Dan waktu itu tuh di Amerika itu aku banyak belajar tentang company startup atau teknologi ya. Sempat juga ke Silicon Valley terus ngelihat scene-nya itu seperti apa di sana ya Mbak Catherine, Mas Rizky ya. Terus dari sana aku sempat datang ke satu company. Dulu karena aku kuliahnya itu di satu kota namanya Indiana. Sekitar 2 jam dari sana itu ada kota yang lumayan besar namanya Chicago. Iya. Di Chicago itu saya pernah masuk ke satu company. Ya, itu mirip kayak 1000. Startup tech juga gitu. Tapi yang saya kaget di sana itu tuh mereka handle 100.000 klien. Tapi karyawannya cuma 15. Jadi berangkatnya dari sana dan waktu itu sempat office tour gitu lah ya. Dan aku sempat ngobrol sama foundernya juga. Dan dari sana aku belajar kalau kita ke depannya mau scaling bisnis kita, ya kita sampai bisa handle klien-klien luar negeri tanpa kita harus scaling tim kita. Nah, maka kita memang harus punya platform. Nah, itu bisa sifatnya website atau aplikasi ya. Jadi kalau bisa kita ke belakang lagi, 1000 itu resminya mulai kapan? Kita resminya itu sebenarnya saya mulai waktu itu sekitar Juni 2011. Dan kalau zaman-zaman dulu 2011 tech itu baru mulai gitu ya. Jadi kita pun juga lewatin tuh momen-momen namanya bootstrapping ya.
belum ada PT, bener-bener cuma buat produk, nggak ngerti apa-apa. Ya waktu itu saya umur 25-26 gitu ya. Pokoknya pengen do something lah ya, pengen build something. Apalagi karena backgroundnya engineer. Nah, terus baru abis itu sekitar Februari 2012 ya kita buat PT. Make it official, proper ya. Dan juga memang karena aku ngerasa ini sesuatu yang mau aku seriusin ke depannya. Gitu. Sesuatu yang mau diseriusin nih Mas Vicky ya. Emang udah ada ekosistemnya dulu ya? Apa gimana ya bikin itu yang 1000 itu? Iya. Kalau belum ada ekosistem atau udah ada ekosistemnya gitu? Jujur pas awal-awal kita mulai, semuanya itu masih awal. Jadi startup juga masih awal ya. Zaman-zaman itu tuh waktu itu ada yang namanya Tokopedia baru berkembang ya. Price Area waktu itu Groupon salah satunya. Tapi banyak investor-investor pun juga semuanya baru mulai. Jadi kita mulai sebagai startup entrepreneur, mereka juga mulai sebagai newbie investor. Kalau ditanya ekosistemnya benar-benar baru early stage banget ya. Gitu. Nah, tapi tadi kan melihat benchmarknya adalah dari pada saat menuntut ilmu nih, gitu kan ya, di negara Paman Sam. Terus pada saat pulang, apa yang dilihat nih bahwa kenyataan di Indonesia tuh seperti apa? Apakah cukup secara culture udah pasti beda atau gimana nih? Ada kesan-kesan khusus nggak? Jujur pas balik dari Amerika ke Indonesia itu pas 2007. Ya kalau teman-teman aku mungkin recall back lagi ya Mbak Catherine nih. 2007 itu di Amerika ada krisis yang lumayan besar. Ya kita bilang itu namanya subprime mortgage atau housing crisis. Jadi pas balik, sebelum balik aku sempat kerja di sana beberapa tahun dan di sana itu sangat kompetitif. Semuanya itu mau achieve. Pas balik ke Indonesia itu culture shock banget. Aku sempat kerja pas balik ke Indonesia sempat kerja di dulu company Pak Toto Sugiri di Telkom Sigma. Telkom Sigma waktu itu Sigma baru diakuisisi sama Telkom, jadi saya lewatin merger acquisition proses. Cuma di sini kenapa culture shock karena sangat laid back. Malah waktu itu saya punya waktu yang sangat susah untuk adapting, karena aku ngerasa bahwa banyak banget yang kita bisa fine tuning, improve efisiensi, tapi kok mau narik gerbongnya susah deh. Gitu ya. Nah, terus dari sana saya sempat masuk ke beberapa company kayak Bayu Buana, CFC, 3-4 tahun di sana sampai akhirnya memutuskan mau mulai ini sendiri. Dan waktu itu aku juga mulai 1000 itu tuh enggak 2 kaki ya. Jadi keluar dulu dari company terakhir itu Bayu Buana Travel. Aku sempat di IT sama call centernya gitu setup. Dan habis keluar baru deh mulai ini. Nah, dan waktu di sana baru pertama kali ngerasain tuh bener-bener having your own business, mulai tim tuh kayak gimana. Dan narik tim supaya bisa sama-sama same mindset, wah itu susah banget. Challenging banget. Extreme. Extremely. Gitu. Nah, tapi ya Mas Vicky yang menarik itu adalah tadi kan disebut nih waktu kemarin lihat ada suatu startup, terus kemudian punya 100.000 platform membuat kayak wow. Tapi prestasinya 1000.com sendiri sudah separohnya nih, udah 50.000 klien. Benar ya dengan 1,3 1,3 juta gitu kan ya. Kisah-kisah sukses yang terbantukan dengan adanya platform ini gitu. Tapi menariknya kenapa startup di bidang ini kan banyak banget tuh ragamnya startup mau di bidang-bidang yang lain. Ini kenapa memilih specifically ke tenaga kerjaan dan sifatnya freelance? Aku tambahin ya, padahal kan lulusan Purdue University kan. Harusnya berkarir di Telkom Sigma sama Toto sendiri kan. Bisa jadi sultan. Ini juga udah sultan. Gitu ya. Nah, tapi ya makanya nyambung yang dari Mbak Catherine. Iya. Kenapa tertarik di sini? Itu pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Jadi pas aku balik ke Indonesia itu ada 3 sektor sebenarnya. Aku ngelihat Indonesia itu punya challenge yang gede.
dan pasti ya butuh bantuan. Pertama itu education. Karena aku ngelihat level of educationnya kita banyak room buat improvement. Kedua itu financial. Sama ketiga itu tenaga kerja. Karena kenapa? Aku lihat nih populasi tuh makin lama kita kan growing terus ya, Mbak Catherine gitu ya. Tapi kalau growing population ya juga growing unemployment. Jadi ini kalau menurut saya nih a nice problem to have. Saya ngelihat gimana caranya supaya kita bisa tackle problem unemployment ini. Dan waktu dulu sampai sekarang visinya tuh sama. 1000 itu kita juga nggak mau cuma jadi local player. Kita mau jadi global platform ya. Nah harapannya tuh ke depan kita bisa cater klien-klien luar negeri. Habis itu bawa mereka di handle sama freelancer di Indonesia. Nah makanya masukin devisa juga buat negara, improve our economy, dan at the same time tackle unemployment yang ada di Indonesia gitu. Jadi harapannya tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi ini platformnya tuh two-sided ya. Dari sisi employer bisa cari dibantu untuk mencari tenaga freelancer. Kalau kita sebagai freelancer juga bisa dimediai untuk bisa dicarikan employer gitu. Tapi sifatnya seperti apa sih Mas Ryan, kayak apa nih yang mesti misalnya saya mau apply gitu. Karena awal mulanya kalau nggak salah nih Mas Vicky pernah baca nggak? Jadi awal mulanya itu iseng post di Kaskus. Kaskus untuk cari untuk lombain desain. Bener nggak sih? Betul. Nah, si desain itu tetap ketarik di sini nih. Sampai sekarang di 1000 orang harus upload karyanya gitu. Tapi mulai dari sana terus sekarang pengembangannya kemana nih? Freelancer yang terbantukan oleh keberadaan 1000.com ini gambarannya seperti apa sih? Oke. Maksudnya ceritain yang Kaskus dulu sama yang pertanyaannya Mbak Catherine ya. Karena Kaskus itu banyak banget ini jamaahnya gitu. Nah bisa ikut kayak gitu gimana ceritanya? Jadi begini, ya ceritanya itu lumayan menarik dan ini jadi cikal bakalnya memang mulai 1000. Jadi aku kan ada cerita tadi tentang gimana aku ngelihat startup company ya di Chicago. Nah satu alasan lagi itu memang mulainya dari Kaskus. Jadi pas aku dulu kerja di Bayu Buana Travel, aku punya 3 bos. Dan waktu itu tuh kita lagi buat desain kalender. 3 bos punya 3 selera yang berbeda, dan seringkali 3-3-nya sering nggak di tempat berbarengan. Tapi buat keputusannya harus berbarengan. Nah, terus aku kerja sama tim desainer di Bayu Buana. Kita produce 3 desain, nggak ada satupun yang disukain. Produce 4 desain, nggak ada satupun disukain. Dan aku bilang, kayaknya coba deh kita buat lomba deh. Jadi di Kaskus itu, kenapa kita pakai forum Kaskus? Karena masanya paling gede pas eranya di masa itu. Kita buat kontes kalender Bayu Buana, hadiahnya BlackBerry. BlackBerry zamannya masih BlackBerry ya. BlackBerry zamannya 3-4 juta lah ya kurang lebih. Gimana tuh responnya? Itu kita dalam 7 hari itu kita dapat 364 desain. Saya masih ingat tuh angkanya. Terus lucunya kan udah selesai ya, terus aku bilang sama 3 bos aku, no disrespect ya, they are great people. Tapi generasinya rada beda. Benar. Aku share linknya, nggak dibuka. Jadi mereka bertiga datang ke saya bilang tolong di print. Jadi ya udah 1 hari kita di lantai ada 364 desain. Dan semuanya di print. Terus diliatin satu-satu di lantai gitu. Astaga. Di lantai. Tapi akhirnya ada yang dipilih ya? Ada. Nah, dari situ kan cikal bakalnya. Terus kemudian pasti kebayang ternyata banyak ya pekerja-pekerja itu tadi desainer dulu nih. Betul. Awal mulanya terus kemudian 1000 sama ya, mereka harus mengupload di site-nya 1000, mereka harus mengupload karyanya gitu kan ya kalau mereka desainer. Betul. Jadi sebenarnya berangkat dari kasus itu, aku baru belajar itu yang namanya crowdsourcing. Gitu. Nah, abis itu pas aku mulai 1000, kita fokus ke satu kategori dulu. Waktu itu desain. Desain dulu. Konsepnya juga sama, kayak yang terjadi di Kaskus, tapi kita siapin platformnya.
klien bisa pilih paket, contohnya mau buat desain logo, habis itu dikontesin desain barain. Yang menang itulah yang dibeli sama si klien. Dan bisnis model kita ngambil komisi waktu itu 20-30%. Gitu. Nah sambil jalan ya baru kita pelan-pelan 1000 itu aku mulai tajemin bisnis modelnya. Dan kita transform platform itu jadi marketplace. Ketemuin antara klien sama freelancer. Dan konsepnya si freelancer bisa upload jasanya mereka, mulai dari jasa desain packaging, ya, buat banner sosial media, sampai kategorinya ada 7. Jadi calon user bisa benar-benar lihat ya, semacam udah kebuka portfolionya lah ya. Betul. Dan kalau mereka tertarik misalnya mau jasa voice over, nah yang kita punya fitur paling canggih di platform kita itu search-nya. Betul. Ketik voice over nanti muncul semua jasanya. Tinggal pilih kita comfortable sama harga yang mana, ulasannya yang mana. Ada banyak pilihan ya. Mau ngobrol lebih banyak nih. Ternyata menarik ya dunia freelancer gitu. Platform ya. Nah, makanya. Sobat Bizcom, kita masih banyak yang mau kita obrolin sih. Cuman kita break dulu ya, tapi jangan kemana-mana. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kita makin bisa hadir dengan mendatangkan narasumber yang lebih asik, lebih banyak yang bisa kita gali. So, stay tune, kita akan balik. Kenalin, Johnny, pengusaha muda yang lagi struggling. Sales nggak naik-naik, harus cari solusi yang paling promising. John, share packaging, John. Konten, John, biar trending. John, live streaming, John, biar happening. Gimana mau sukses kalau semua gue yang handling? Mau bisnis sukses tanpa karyawan? 1000-an aja. Temukan ribuan freelancer yang berkualitas dan terkurasi di 1000. Mulai dari jasa bikin konten, desainer grafis, hingga jualan di live streaming. Yes, menyala bisnisku. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Berani mimpi, berani mulai. Sisanya 1000-in aja. Keren banget. Kak, job buat saya mana? Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Sobat Bizcom, kembali lagi di acara kita yang selalu dinanti-nantikan tiap pekan. Nah, tadi kita berlanjut ke Mas Rian bicara tentang pengembangan 1000 ya. Terus ambisinya menjadi global platform ya. Didoain sukses ya gitu ya. Dan sudah mencapai 1,38 juta. Iya, itu freelancer tuh besar sih. Tapi aku yakin pasti ada jatuh bangunnya nih kayak lagu dangdut nih. Masa mulus gitu kayaknya. Nah, masalahnya kan kita banyak nih pemirsa yang memang entrepreneur gitu. Kita tuh pengen menjadi suatu podcast yang gak cuman ngasih sisi indahnya jadi entrepreneur kayak sukses, cuan, sultan. Bisa gak sih cerita gak cuman tadi suksesnya, tapi juga ini proses juga pernah ada ketemu salah, pernah ada ketemu manajemen yang ternyata perlu dibenahin. Ada nggak yang bisa di-share? Sempat dibisikin kayaknya mau jatuh bangkrut. Iya makanya. Apa benar gitu? Ini kan dari gitu kan. Lambe bisnis gitu. Ini cerita Mas Rian. Boleh. Jadi sebenarnya lebih banyak susahnya. Lebih banyak susahnya, dengerin ya Sobat Bizcom, tapi bukan titik ya ini. Lebih banyak susahnya, koma. Yuk, lanjut. Ceritain Mas. Mungkin kalau saya bisa putar balikin waktu, sekarang udah 13 tahun nih jalanin ini.
kalau semuanya benar, apa yang 1000 capai sekarang mungkin bisa dicapai dalam 4 tahun. Jadi 9 tahun itu tuh bisa dibilang, aduh kita kadang aku sampai mikir kok gue bisa sebego itu. Gitu. Tapi it happens. Gitu ya. Jadi pertama-tama tuh waktu dulu pas mulai ya, itu tuh karena aku juga solo founder. Jadi buat teman-teman ya ini mungkin tips juga. Ya, being solo founder itu tuh sebenarnya nggak bagus. Gitu ya. Kita belajar banyak definitely ya. Tapi kita butuh orang yang kita bisa brainstorm bareng dan bagi tugas. Dan banyak hal itu karena aku solo founder, jadi kesalahan itu terjadi karena ketidaktahuan, ego. Dan gak ada yang nge-challenge. Gitu ya. Nah, waktu pertama-tama mulai itu kita mungkin 20-30 klien pertama. Platform kita dulu terlalu canggih, terlalu baru buat market. Jadi 100 klien pertama itu aku dapetin dan mereka bayar di websitenya kita. Itu tuh bener-bener kita meeting. Pas meeting kan harusnya mereka bisa isi sendiri briefnya, order sendiri. Itu nggak mau. Jadi kita ketemuan meeting, aku yang ngetikin buat mereka kayak asisten. Sampai pas bayar ya, itu ada yang kasih cash. Bingung saya jadi. Nah jadi dari sana aku pelajarin kesalahan pertama itu ya itu adalah kita terlalu marketnya belum siap. Dan saya paksain untuk build sesuatu yang dimana harusnya kita mengikuti market itu siapnya apa baru kita build. Bukan build dulu baru market mesti ada gitu ya. Itu pertama. Terus kedua, kita 8 bulan down the road, 9 bulan kita dapat investasi pertama. Investor ya. Waktu itu dari venture capital namanya East Venture. East Venture ya. Mereka ada invest di banyak company, Tokped, Traveloka. Nah, karena waktu itu gak ada yang kasih tahu sama saya gimana cara dealing sama investor dan cara pakai funding dari mereka. Ya udah kita start investing on people. Rekrut. Jadi waktu itu nggak salah sama itu. Cuma people yang kita invest itu ternyata aku kurang dalam untuk nge-interview. Dan mungkin pemikirannya waktu itu adalah karena sendirian makanya I need more help. Tanpa saya benar-benar maksudnya create the right probation terms, KPI yang jelas, mereka masuk dalam company ya. Terus habis itu saya sibuk untuk fundraising yang kedua. Di dalam itu berantakannya bukan main. Tapi nggak sadar. Jadi belum punya second person waktu itu ya? Orang yang aku nganggep itu second person ternyata malah toxic. Gitu. Dan ya balik lagi karena sendiri nggak ada yang kasih tahu saya sampai kejadian udah gede banget. Waktu itu kita company punya 15-20 orang. Habis investor masuk cepat kita hiring ya. Dalam 1 tahun dalam toxic akhirnya saya lay off 15 orang. Sisa 5 dong ya. Jadi majority udah selesai gitu, diselesaikan. Betul. Dan itu saking parahnya nggak cuma duit udah mau habis, tapi orang yang bagus di dalam kena impact dari toxic itu. Makanya buat teman-teman yang mau buat bisnis ya, itu jangan terlalu gampang percaya orang. Itu pertama. Terus kedua, waktu itu kejadian itu pertama kali aku ngerasa udah deh kita tutup aja deh. Udah kayak hopeless ya, udah kayak ini. Kayak apa ya namanya? Kayak duit udah mau habis, company itu dinamikanya nggak oke, dan namanya kita lakukan layoff, orang yang tersisa juga pasti moral down. Jadi kita nggak mulai dari nol, kita mulai dari minus. Gitu. Nah terus abis itu aku ngerasa wah baru setahunan masa udah langsung give up. Waktu itu orang tua saya, ayah saya tuh lumayan supportive gitu ya. Lanjut selama 2 tahun ke depan itu benar-benar dengan duit yang tersisa. Kita bulan ini profit, bulan depan profit. Habis itu bulan ketiga bayar THR. Habis semua.
Terus udah habis, ngulang lagi cycle-nya. Yeah. Terus pas dinamika tim lagi bagus, orang bagusnya resign. Pas mereka resign, saya mesti cover kerjaan karena tim belum gede. Nah, itu periode kedua yang dimana saya hampir mau give up. Itu periode namanya zombie fight period. Ya, teman-teman juga jangan kejebak kayak gitu. Kadang lebih baik tutup. Gitu ya. Terus ketiga pas lagi jalan, lumayan akhirnya aku mulai ketemu nih ada partner yang mulai masuk, ada investor baru. Tiba-tiba 2020 COVID. Itu lagi mau bagus-bagusnya itu ya. Pas COVID, klien kita rata-rata pada tutup. Kalau enggak dia masih eksis, tapi semuanya layoff. Bahkan banyak di hospitality. Salesnya tinggal 5%, 4%. Karena kan tutup memang. Tutup. Kita juga sales drop sampai tinggal 30-40%. Jadi tim programmer saya waktu itu layoff semuanya. Itu. Terus karena kita harus kerja dari rumah, semua sistemnya juga harus baru. Susah ngontrol timnya ada. Jadi mungkin kalau ditanya jatuh bangun ya, jatuhnya di situ. Jatuhnya di situ Jatuh tuh baunya momen bangun dong. Itu kan tadi jatuh. Banyak yang kita pelajarin ya, bad hiring tadi, terus kemudian termasuk jangan terlalu percaya, terus kemudian ada sisi finance-nya juga yang challenging, banyak tadi kan lesson learn-nya gitu kan ya. Nah, titik bangunnya dong. Titik bangun ya. Jujur kalau menurut aku tuh titik bangunnya ini nih banyak di jadi gini. Dulu pertama kali aku ngerasa ya, namanya masih muda. Kita ngerasa pertama kali kita dapat investasi tuh sesuatu yang luar biasa. Great achievement gitu. Padahal kita sebenarnya investasi itu adalah kita berutang sama gitu. Jadi waktu itu karena nggak ngerti, pas kita dapat investment pertama itu semuanya pada congrats istilahnya gitu. Mereka juga mungkin nggak ngerti gitu kan. Terus dari sana tuh aku baru pelan-pelan belajar bahwa running a company itu kita sukses ketika kita punya company itu tuh bisa mengakomodate lebih banyak team member dan company-nya profitable. Jadi mungkin waktu itu pas sekitar akhir 2014 sebelum kita dapat pendanaan kedua, itu company akhirnya stabil dan udah profitable. Ya, di mana kita ngelihat banyak startup tuh pada mereka fundraising. Bakar duit ujung-ujungnya company tutup selesai. Ya itu sesuatu yang kita cara mikirnya rada beda di sana. Jujur banyak banget waktu itu investor temu aku, terus pada nggak tertarik untuk invest karena saya mau mainnya ke arah profitability. Ya mereka ngerasa kalau dia taruh uang di sana di company kita bukan itu arahnya. Tapi I believe sukses itu terjadi buat kita adalah ketika kita waktu itu stable, 2014 itu ya. Terus kedua itu ketika aku mulai punya partner, ya kita mulai rapihin bisnis model lebih banyak gitu ya. Dan despite banyak gagalnya juga di bisnis model yang kita jalankan, akhirnya kita ngelihat nih ketika 1000 switching dari yang tadi cuma kontes platform ke marketplace. Kita mulai nambahin kategori dari desain, dari marketing, voice, video audio. Nah itu mungkin juga keberhasilan yang keduanya, karena kita bisa tap in market lebih banyak. Dan sekarang ini pelan-pelan lumayan tambah klien-klien dari luar negeri yang pakai platform kita juga. Mulai nambah. Tapi prosesnya susah, karena kita punya freelancer masuk. Kita mesti kurasiin. Kalau kita nggak kurasiin free market, ujung-ujungnya tuh pada matching, tapi ujung-ujungnya klien ada yang di PHP-in. Kalau kita main marketplace kayak model 1000, si klien dapat freelancer yang nggak oke,
dia komplainnya bukan ke freelancer. Oke. Komplainnya itu 1.000. Ke 1.000, ya. Jadi itu termasuk juga pembenahan si bisnis model ya. Jadi let's say udah belajar banyak gitu kan ya sebelumnya, untuk mengantisipasi PHP mungkin ada sesuatu yang di hold dulu, pekerjaan delivered 100% mungkin baru bisa dianggap selesai gitu ya, termasuk juga dengan fee dan lain-lain gitu. Itu betul banget. Jadi bisnis model 1.000 itu adalah ketika klien suka satu jasa, ya anggap aja jasa buat landing page gitu ya. Klien itu bayar, anggap 5 juta. Yeah. Bayarnya ke 1.000. Kita jadi rekening bersama. Jadi kliennya aman. Setelah pekerjaan selesai, baru kita bayar ke freelancer. Cuma kalau di tengah-tengah ada dispute, kita yang mediasi. Gitu. Tapi kalau misalnya klien ada yang chat sama freelancer di luar 1.000, kita nggak bisa bantu. Dan kita langsung ban freelancernya. Karena kenapa? Maksudnya bukannya kita sadis, tapi aturan main harus dibuat dengan jelas. Gitu. Kita juga pengen bisa semuanya masuk ke platform kita supaya kalau ada kenapa-napa bisa kita monitorin, gitu ya. Jadi diatur ya, gitu kurasi. Nah, bicara diatur dan kurasi ternyata berdampak terhadap kepercayaan klien luar negeri kayaknya. Seperti itu ya. Berarti 1.000 sedang mau naik kelas, tapi freelancer juga harus naik kelas nih ya. Nah, definisi naik kelas itu apa sih bagi 1.000 untuk freelancernya apa? Freelancer apa sih maksudnya? Pendapatannya atau proyeknya banyak. Ini kan mungkin punya idealisme sendiri nih, pengen gitu kan ya freelancer Indonesia ini terangkat. Itu terangkat itu seperti apa sih kalau dari sisi freelancer? Jadi begini, Bu Catherine sama Mas Vicky, kalau freelancer kita mau bisa handle klien luar negeri, pertama itu dia harus bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, bahkan saya sempat ngobrol kopdar sama beberapa freelancer, saya rekomendasiin mereka untuk belajar bahasa Chinese juga, gitu ya. Nah sekarang ini freelancer kita mulai banyak nih yang bisa belajar yang ke arah bahasa Inggris. Dulunya nggak bisa, dan karena kita baru mereka tuh mulai kebuka mata yang ke arah sana. Kedua itu dari segi pas mereka register di 1.000, ya gimana caranya dia buat profil yang menarik, terus portfolionya dia sajiin, ya supaya klien yang masuk ke dalam platform kita tertarik untuk engage sama dia. Ya itu cara dia naik kelas. Karena mungkin freelancer ini mereka jago di apa yang mereka kerjain. Tapi cara mereka representasiin diri ya. Cara mereka menjual atau nge-promote. Inilah yang kita ajarin ke mereka. Mau jasanya kamu laku di 1.000, lakukan hal ini. Balik lagi kayak kita tadi kan ngobrol soal komunikasi. Komunikasi gak penting. Jadi kita ngajarin ke mereka client handling tuh kayak gimana. Karena yang penting kan kalau kita kerja adalah gimana kita bisa dapat nggak cuma klien baru, klien repeat. Nah itu yang kita sebenarnya jelasin dan ajarin ke mereka. Dan banyak hal ini adalah hard skill sebenarnya, yang ketika mereka terjun ke lapangan, nah mereka belajar sama kita. Gitu. Jadi kalau menurut aku freelancer itu bisa naik kelas kalau mereka itu masuk ke beberapa atribut itu. Gitu. Jadi tugasnya kita abis ini adalah siapin lebih banyak lagi fitur. Kayak bentar lagi ini kita ada namanya 1.000 Academy. Di situ si freelancer bisa kalau lulus dari akademi kita dia bisa dapat sertifikasi. Nah kita mau naikin derajatnya mereka juga, gitu supaya mereka itu nggak cuma dari pekerjaan yang mereka dapat, tapi secara skill, secara expertise pun di acknowledge. Gitu. Itu bagian dari rangkaian menuju grup 1.000 menuju global platform ya? Iya tentunya. Nah semoga nih ya gitu kan, semakin besar kan ya, semakin trusted, semakin credibility-nya diterima baik employer maupun si freelancer. Pengen ngobrol lebih banyak nih Mas, cuman waktunya terbatas. Mungkin next time. Padahal lagi asik-asiknya ya.
kita pengen bahas banyak hal tentang ketenaga kerjaan, tentang banyak berita lagi nggak enak gitu. Tapi tetap ada hope gitu. Nah, tapi sebelum tutup, makanya kenapa kita minta Mas Rian untuk bisa memberikan closing statement nih. Apa sih yang harus kita antisipasi, yang harus kita kembangkan, khususnya dari sisi ketenaga kerjaan, dan bagaimana sebenarnya freelancer ini juga cukup promising gitu. Silakan. Aku tambahin dikit ya sebelum closing statement. Siapa tahu didengar oleh mantan bosnya Pak Toto Sugiri. Mungkin dia, gue pengen nyaman diverifikasi portofolio nih, begini ya. Silakan lanjut. Jadi kalau menurut saya ya, saya ada 2 closing statement sih sebenarnya. Tentunya buat bisnis ya, kita entrepreneur ya, business owner, ini momen-momen di mana ekonomi lumayan challenging gitu. Jadi kita selalu harus pikirin nggak cuma naikin revenue, tapi gimana kita bisa manage our cost gitu. Dan aku sekarang ini memang banyak menggaungkan bahwa pakai freelancer itu tuh is a solution. Jadi bukan alternative solution lagi. Kita punya satu klien, ya ownernya itu pakai freelancer dari kita 30 orang. Jadi bisnisnya itu ke-build on top of our gitu. Dan mereka itu semuanya nggak ke kantor, remote meeting. Dan thanks to COVID, kita udah biasa. Jadi pertama lebih ke arah sana dan pakai freelancer itu by project, by hours juga bisa. Kedua, buat teman-teman yang sebenarnya mau mulai bisnis ya, entrepreneurship itu susah banget. Jadi aku punya teman yang dia pengen buat bisnis. 5 tahun kemudian pun dia tetap kerja. Dan dia coba membuat bisnis kayak jadi 2 kaki gitu. Nggak akan jalan gitu. Nah, di sana aku ngerasa entrepreneurship memang nggak untuk semua orang. Apakah being entrepreneur maka kita lebih better daripada being profesional? Nggak juga. Karena banyak banget profesional yang juga sukses. Kayak salah satu yang saya selalu look up tuh Pak TP Rahmat misalnya. Wah, itu suksesnya luar biasa. Baru sekarang dia ke entrepreneur gitu ya. Jadi buat teman-teman pikirin goalnya kalian ke depan mau ke arah mana. Jangan aku pengen kesini karena pengen kopi temennya aku. Belum tentu apa yang kamu kopi itu adalah passionnya kamu ke sana. Jadi entrepreneurship being professional juga no problem. Tapi you need to know goalnya mau apa. Paling itu dari aku. Thank you banget nih gitu, ngobrolnya asik. Harus ada part kedua nanti ya. Makanya yang sisi lainnya dong gitu yang belum banyak yang tahu. Thank you so much udah mau sharing, banyak sekali yang bisa kita dapat, berbagai insight gitu. So Sobat Biskom, terima kasih sudah bersama kami, bersama Mas Ryan, bersama Mas Vicky. Banyak sekali yang bisa kita pelajarin di edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya dan salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.